Di dalam digital itu dibutuhkan data-data ataupun pengetahuan tambahan bagaimana kita bisa scale up atau bagaimana kita bisa menjual produk kita dan di mana kita bisa menjual produk kita gitu. Nah, disitulah Kompas memberikan gambaran secara garis besarnya untuk kategori produk makanan dan minuman ini apa aja sih gitu. Oke, ini umpan kelas UMKM pastinya kelas. Harapan saya semoga ketika saya mempresentasikan slide-slide yang akan datang, itu bisa memberikan gambaran lebih luas lagi untuk para pelaku UMKM, baik yang baru mau mulai, yang baru mulai di rumah nih, kira-kira mau jualan apa sih sebenarnya, ataupun pelaku-pelaku UMKM yang sudah bermain di marketplace, mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ataupun beberapa tahun belakangan ini, gitu kan ya. Datamu menentukan nasib usahamu. Ya, bener banget. Datamu menentukan nasib usahamu, gitu kan. Jadi kita sekarang berjualan itu bukan cuma modal uang aja, tapi kita juga harus modal data-data nih, gitu. Studi kasusnya adalah kategori makanan dan minuman. Semoga para pelaku UMKM yang bukan makanan minuman bisa juga mendapat gambaran ya dari studi yang bakal saya presentasi nanti. Nah, setidaknya hampir 11 juta pelaku UMKM sudah go digital. Artinya apa? 11 juta pelaku UMKM ini sudah melakukan penjualan via online, baik itu sosial media, marketplace, ataupun via website. Tapi sudah cukup nggak ya? Saya udah punya tokonya nih secara digital gitu kan ya. Cukup nggak ya? Kalau nggak cukup, saya harus apa gitu? Silahkan, Olive. Nah, UMKM itu perlu data insight untuk memajukan usaha dan terus related dengan pasarnya. Data insight itu apa sih? Data insight itu adalah data-data yang diperoleh sekarang banyak ya di apa namanya artikel-artikel di website kita bisa cari di Google ataupun perusahaan-perusahaan yang memberikan data masukan untuk customer ya gitu. Data insight ini diperlukan buat apa sih? Untuk scale up atau untuk jualan kita tuh relatednya jualannya apa ya? Yang lagi tren sekarang ini di semester ini apa ya? Kira-kira yang bakal penjualannya lagi nggak bagus itu apa ya? Gitu kan. Seperti itu. Nah, metode yang digunakan oleh Kompas itu adalah online crawling, yang mana kita mengambil semua data-data yang ada di marketplace, terutama untuk produknya apa, kemudian penjualannya di angka berapa sih, tujuannya apa, tujuannya itu adalah kita bisa kasih insight, kalau saya jualan makanan nih, jualan sambal, misalnya kalau dari Manado sambal roa ya, kira-kira laku nggak ya, market share berapa sih gitu. Data-data tersebut yang diambil oleh Kompas dan diolah menjadi satu report. Kemudian coverage-nya itu adalah di Shopee dan Tokopedia. Jenis penjualnya kalau teman-teman mungkin familiar dengan di marketplace adalah official dan non-official store. Nah, ternyata di bulan Januari 2021 untuk produk makanan praktis di Shopee dan Tokopedia terdapat 146 miliar dan terjadi 7 juta total transaksi dalam 1 bulan. Artinya apa? Artinya orang Indonesia ini melakukan transaksi sejumlah 146 miliar hanya dalam bulan Januari 2021 aja nih untuk beli makanan praktis nih. Kemudian di dalam makanan tersebut kan ada kategori-kategorinya ya, kategorinya itu apa saja. Kita bisa melihat kategorinya itu adalah makanan minuman lainnya, makanan ringan, makanan beku, roti dan kue, bahan pokok, makanan saji. Nah, pada kategori makanan minuman, produk makanan praktis, makanan yang cepat bisa langsung disantap, itu terjual 58 miliar. Artinya apa sih? Teman-teman nih kalau misalnya mau jualan makanan praktis, ada loh market share-nya, ada loh pangsa pasarnya, ada loh yang beli. Sebulan 58,8 miliar. Luar biasa banget. Selanjutnya, Wif, distribusi penjualan marketplace. Nah, kemudian Mas Philip, saya jual makanan praktis nih gitu kan ya. Kira-kira kalau saya jualannya di mana ya yang paling laku ya? Data menunjukkan yang diolah oleh Kompas, kebanyakan makanan ringan itu penjualannya itu ada di Shopee dengan penjualan tertinggi itu 114 miliar 114,5 miliar. Terjadi transaksi itu di Shopee selama 1 bulan, bulan Januari 2021. Nah, tujuannya saya tahu market share ini kenapa sih? Apa sih yang bisa bantu saya sih? Saya sebagai pemula dari pelaku UMKM atau sebagai yang sudah berusaha setahun 2 tahun berapapun itu pelaku UMKM. Satu, mengetahui potensi pasar dan bisa mengukur kesempatan Anda berjualan di e-commerce. Mengetahui potensi pasarnya nih, kalau misalnya tadi saya bilang kan yang di slide-slide sebelumnya itu adalah kalau saya jualan makanan ringan siap saji itu ternyata ada sekitar 58 miliar gitu kan ya. Nah,
Jadi kan kita tahu nih, oh ternyata banyak nih yang bisa jualan makanan praktis itu banyak banget gitu. Ada pangsa pasarnya. Kemudian mengetahui bahwa ternyata Shopee adalah platform yang mendominasi jenis produk tersebut. Nah, barometernya kalau kita jualan makanan yang tadi kita sajikan, itu kemana sih? Ke Shopee atau ke Tokopedia? Mungkin dari data bisa kita lihat ke Shopee yang paling banyak transaksinya. Namun tidak mengucilkan Tokopedia, ada juga pangsa pasarnya di sana. Nah, ini aku kasih sampel, ya kasih sampel untuk kategori produk kopi di makanan dan minuman. Kategori itu adalah produk kopi. Kita lihat bagaimana Kompas bisa membantu teman-teman yang berjualan atau mau menyediakan kopi baik itu dengan brand ataupun non brand di kategori produk kopi. Selanjutnya Olive. Nah, ternyata ya ini luar biasa banget gedenya untuk produk kopi pada Shopee dan Tokopedia. Total penjualan itu sebesar 38,60 maaf 35,68 miliar dalam satu bulan. Di mana terdiri transaksi sebanyak 869 ribu. Wow. Nih, tadi kan kalau nggak salah salah satu speaker kita tuh ada ya, apa namanya, ada pelaku UMKM kopi ya. Mungkin nanti bisa kasih tahu sebenarnya yang jauh lebih baik lagi. Tapi inilah market share yang terjadi untuk penjualan kopi sendiri. Artinya apa? Artinya banyak loh yang jual kopi di marketplace dan banyak juga yang membeli kopi itu di marketplace tersebut. Oke, nah kemudian kalau saya mau jualan, kopi nih, jualannya di mana ya? Gitu kan ya. Nah tadi kan kalau kita lihat jualan makanan praktis itu ternyata kebanyakan jualannya di Shopee. Ternyata untuk kopi, ini lebih banyaknya jualannya di Tokopedia. Data membuktikan bahwasan di Tokopedia terjual sebesar 23,1 miliar. Artinya apa? Artinya kalau kita mau jualan, kita harus milih-milih juga nih, teman-teman pelaku UMKM. Kalau makanan praktis mungkin, yang beli ibu-ibu atau para milenial, perempuan. Nah, sedangkan kalau untuk kita kopi, itu kan kebanyakan bapak-bapak ya, atau, milenial-milenial yang, laki-laki gitu kan ya. Nah, sedangkan behavior atau kebiasaan dari, 2 marketplace tersebut, itu berbeda. Kalau Shopee mungkin identik dengan perempuan, kalau Tokopedia identik dengan laki-laki. Nah, kemudian nih, untuk teman-teman pelaku untuk kategori produk beras. Beras sendiri itu sekarang juga mungkin sudah dibeli oleh online juga ya. Sudah banyak juga beberapa teman-teman pelaku UMKM yang menjual beras-berasnya tersebut, baik itu brand ataupun non brand. Nah, kemudian untuk produk beras di Shopee dan Tokopedia di Januari 2021 terjadi penjualan sebanyak 9,01 miliar dan terjadi sebanyak 148.000 dalam periode satu bulan. Artinya apa? Dalam satu bulan ini lumayan loh untuk sebenarnya. Tinggal kita pengen lihat tahu, tinggal kita mau tahu lagi nih, kalau saya mau jualan beras, kira-kira gramasinya berapa sih yang mau dibeli sama orang? 1 kilo kah, 5 kilo kah, atau 50 kilo kah yang kuintal gitu. Mungkin kita bisa lihat selanjutnya, Olive. Nah, ternyata, balik lagi nih, biasanya kan kalau beli beli beras itu kan ibu-ibu ya. Ternyata Shopee mendominasi dengan 87% atau sebesar 7,8 miliar penjualan beras yang ada di 2 marketplace tersebut. Sisanya diperoleh oleh Tokopedia sebesar 33%. Wah, saya kalau jualan beras kayak Tokopedia tuh kurang ya, mungkin lebih baik ke Shopee gitu kan ya.